Surat An-Nisa ayat 36. Boleh buka? Kita wawas sarang-sarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا
la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق الله العظيم. Kita bahas ayat yang ke-36-nya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah dan beribadahlah kepada Allah serta janganlah mensekutukan Dia dengan apapun. Wa'budullah, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah. Ay wahadduhu wa 'azzamuhu 'azzimuhu wa la tusyriku bi syai'an minal asya' sonaman aw ghairuhu. Esakanlah Allah serta agungkan, jangan sekutukan dengan apapun, baik itu berupa patung, berhala maupun lainnya. Ini peringatan Allah, perintah sekaligus peringatan bahwa tugas manusia dan jin yaitu hanya untuk beribadah. Surat Ad-Dzariyat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya ciptakan, saya buat manusia dan jin itu cuma untuk beribadah. Ma ila itu cuma. Artinya kita mestinya menempatkan diri buat pegawaiannya yang ibadah itu. Manusia itu kerjanya ibadah. Kayak jenengan kerjanya anu bojo jenengan kerjanya apa? Kerjanya ibadah. Saya juga kerjanya ibadah, bukan pegawai negeri, bukan presiden, bukan gubernur. Adapun pekerjaan duniawi lainnya sifatnya sambilan. Harusnya begitu. Oleh karena itu kita pahamkan diri bahwa yang namanya ibadah bukan sekedar sholat, zakat, puasa, haji, rukun Islam itu. Semua aktivitas. Oleh karena itu perlu disadari, dipahami, dihayati. Amalan-amalan apapun bisa jadi ibadah. Syaratnya adalah husnin niyah, niatnya sing bagus. Makan itu melaksanakan perintah Allah. Caranya ditunjukkan Rasulullah, kan begitu. Apa ada perintah makan? Ya ada di Al-Qur'an, la kulu wasrabu, siapa bukan makan. Begitu. Bekerja adalah perintah Allah. Ikmalu ala Daud, itu ya perintah Allah. Makanya ada sebuah syair mengatakan kam min, atau sebuah ungkapan kam min amalin yatasawwaru bi suratid dunya fasara amal akhirah bi husnin niyah. Banyak sekali amalan-amalan yang bentuknya amalan duniawi yang dilakukan sebagaimana makhluk Allah lain, kayak hewan ya mangan, ya turu, ya dolanan. Tapi hewan tidak ada nilai ibadahnya. Lah manusia bisa jadi nilai ibadah, caranya menjadi dengan niat yang baik. Sehingga ini yang kadang-kadang karena kita belajar wis kadung tua, wis kadung gede, sering ngelamen. Makanya ada hadis mengatakan kullu amrin dibadin la yubda'u bismillah fa huwa abta'ul aqta. Segala perbuatan yang bernilai baik, apapun, tidur ya baik, makan ya baik, main ya baik,
agar tidak terputus dari keberkahan Allah itu supaya dimulai dengan bismillah. Ada di YouTube orang bikin makan bismillah, orang butuh makan kepos keluayan. Sebaliknya wakam min amrin yatasawwaru bi suratil akhirah fa sar amal dunya bisu'in niyah. Sementara bisa jadi banyak sekali amalan-amalan yang wujudnya amalan akhirat atau amalan ibadah, tapi hanya bernilai amal duniawi tok karena niatnya yang tidak baik. Ngaji niatnya ora kepenak karo tanggane. Ya ora dadi ibadah. Nah maka salat anu ora kepenak karo kiyaine ora ulah imame ya ora dadi ibadah. Imame ora kepenak karo jamaahe itu ibadah lah. Itu makanya kembalikan bi husnin niyah. Innamal a'malu binniyah. Dan tugas kita cuma beribadah wala tusyriku bi syai'an, jangan menyekutukan. Bahkan Rasulullah menyabdakan sing paling tak kuwatiri maring umatku udune dadi wong melarat, udune dadi wong bodoh, udune dadi wong sakit, bukan. Napa dhewe khawatiraken? Paham mboten, Bu? Sing Rasulullah khawatir banget maring umatnya termasuk kita napa sing dikuwatiri? Nggih. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sing paling tak kuwatir nang kowe ring kowe kudu kowe dadi wong melarat, dadi wong mriyang, dadi wong apa susah udu. Kowe melarat anggar atau mriyang kaya ngapa anggar kowe bisa ngelakoni sing ora gumiki ora masalah. Itu di awal tadi kalau kita bisa sabar dan syukur bisa masalah. Tapi sing paling Rasulullah khawatirkan adalah sing jenengane syirkul asghar. Syirik niki. Syirik tapi cilik gitu. Senajan syirik cilik niku lebih gede timbang dosa lainnya. Karena termasuk dosa besar adalah musyrik, syirik. Orangnya namanya musyrik. Rasulullah jelaskan kayak apa sih gini cilik-cilik itu sih, contone kaya wong salat ning salate diapik-apiki bareng ana sing wong liya sing ngerti atau sing weru. Waduh, angele. Kaya berarti orang mau salat kok. Ya ngaji, ya ibadah, ya sedekah, ya apa. Dadine sing mulillahi ta'ala campur karena ana wong liya. Dosa besar adalah dosa yang tidak bisa diampuni selain dengan taubat. Itu dosa besar. Kalau dosa kecil sih wudu mungkin gugur, sholat sunnah apa sholat gugur. Tapi kalau dosa besar termasuk mangkin iki anduwe ibadah dibedakaken luwih apik bareng ana wong liya itu syirik, itu dilarang sama Allah. Makanya di dalam surat Al-Bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Ikhlas niku lawane syirik. Ikhlas niku ya karena Allah tok. Ya sing kula sing saja lare niku lare kan dijadwalaken angger dina Jumat salat duha karo tadarus Yasin nang latar. Maka nek dinten Setu sing kelas 78 salat duha. Mbok kowe ngomong salat duha kok lillahi taala, pertanyaane nyong ora dijadwal, kowe salat duha apa ora? Kowe. Berarti nek ora dijadwal ora salat duha berarti kowe ora pas ngomong lillahi taala, berarti balil jadwal kowe. Kan begitu. Kalau panjenengan salat jamaah kan lihatnya lillahi taala, tapi ngeranu orang ana sing adzan ora jamaah. Apa kok berarti lil adzan iku. Lah masjid ora sing adzan ki apa ya lah ora sing adzan ora mangkat. Sidene ora kosong. Jadi amun karena corong wong masing-masing wis duwe jadwal. Jadi orang yang Islam itu ya ngerti ki wis dilamane waktune salat lah, orang sing adzan lah. Orang sama orang mangkat kabeh sidane ya ora ketemu. Kudune iki mangkat adzan orang mangkat waktu salat ya mangkat terus niku. Ya salat. Aja karena corong ora muni berarti orang sing masjid, dheweke ora mangkat, ora mangkat kabeh sidane.
Itu wa'budullaha wala tusyriku bi syai'a, pokoknya harus bersih, mursi, ikhlas lillahi ta'ala. Kalau sampai campur-campur tadi ana ora kepenak karo wong, itu termasuk syirik, dosa besar. Makanya ada doa pagi petang, ada doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika bima a'lamu wala a'lamu. Ada doa, ya Allah, aku minta perlindungan jangan sampai aku gawe dosa syirik, baik nyong sing ngerti maupun sing ora ngerti. Berdoalah, mudah-mudahan ya, namanya ini sangat sulit ya, karena kadang-kadang ya manusia seperti itu. Tetapi Allah poma di poma wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, kamu beribadah kepada Allah jangan sampai mensekutukan dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, juga kamu berbuat baiklah kepada kedua orang tua bagaimanapun. Nah ini sebab saya punya saudara dulu ngeyel lagi, lah wong ramaku anu perilaku nih kayak jago pitik, apa patut jangan ramah gitu. Ngerti mbok jago sapa bae bu biyunge bu adine bu tanggane dimbuat kabeh, bar gue dinafkahi tinggal lunga. Karena katanya ada orang yang seperti itu. Ramah wong apa kuwi jenenge ramah wong prilakune kaya pitik jago metengi biyung tinggal lunga ora urus, saking kesuwen iki. Tetapi bagaimanapun tanpa wasilah perantara wong lanang kowe ora mungkin lahir kan? Nggih napa nggih? Sehingga meskipun jahat kayak apa yang namanya bapak kandung katakanlah atau ibu kandung, tetap tidak menghilangkan status bahwa perantaran mereka lah kita ada. Perkara sakit hati ya sakit hati, makanya harus diimbangi antara perasaan dengan logika hatinya, dengan ilmunya. Lah ngeramau kayak gue kok pada balas apa bedane mbok? Ada betul. Wong kayaknya orang-orang nyong ya nyong mbales ora wau ya sorry temen. Lah apa bedane? Nggih, Mbok. Mulane kan daturaken. Sing nek pengen mlebu surgane gampang, antara lain apa? Ngapurane sing salah. Ora jadi ngapura. Ngomong jero ngapura sih gampang, tapi sakitnya di sini, Mbok. Nomor loro apa? Nyambung maring wong sing ora wawuh, mawih wong sing ora gelem wawuh. Duh. Kok kangen banget. Nomor 3. Aweh maring wong sing betitil. Sing medit. Kepenake kok pada baen tuman temen. Lah agar kita masih mengirim tuman temen jangan pada bae mung kae disit kita kiri gitu tok. Makanya Rasul dawuh al-qatil wal maqtul finnar. Wong sing berantem paten-patenan baik sing dipateni maupun sing mateni pada benang neraka. Lah wong napa bedane sing disit sing mati anu kedisitan. Mateni ya pada bae. Makanya pemahaman kadang-kadang ada ajaran nek kowe ditabok pipi kanan, wekna pipi kiri. Dia bukan begitu maksudnya. Ya yang maning ora kaya gue maksudnya idfa billati hiya ahsan. Jadi kalau kita ingin berbeda ya begitu tadi. Jadi walaupun bagaimanapun namanya orang yang melahirkan kita ya orang tua. Maka ada istilah orang tua biologis, orang tua sah. Ini kemarin saya melihat ada sebuah wawancara, karena nanti dibahas di ayat belakangnya juga. Masalah berbuat baik ini di dunia kan ada orang tua penyebab lahirnya anak, tetapi karena tidak status nikah, akhirnya sang anak tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Jadi ada seorang yang setelah Ustadz menyampaikan ceramah seperti itu, kemudian minta konsultasi pada 5 menit, cerita Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan bahwa kalau anak yang lahir sebelum orang tuanya menikah, yang hamil sebelum menikah atau hamil duluan, anaknya itu nggak bisa dinasabkan kepada
bapaknya, dan bapaknya tidak berhak menjadi walinya kalau menikah kalau perempuan. Ustaz, mohon maaf saya ingin cerita dulu kami seperti itu. Jadi sekarang istrinya pakai cadar, semangat. Saya sudah tobat Ustaz. Ya insya Allah tobat jenengan diterima. Wong jenengan sudah menyesal tidak mengulangi. Tetapi hukum status anak tidak bisa berubah. Kalau tahu seperti ya iya, misalnya namanya biasanya tahunya itu datangnya belakangan. Ini kembali kepada perintah berbuat ihsan. Apa sih ihsan? Dalam versi hadis ada dua pengertian ihsan. Pertama dalam hadis yang ketika malaikat Jibril mengajarkan iman, Islam dan ihsan, terkait ihsan adalah satu, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Ihsan itu kita menyembah Allah, berarti melaksanakan perintah Allah terhadap orang tua ini, katakanlah dalam hal ini seakan-akan kau meruh Gusti Allah, tapi kita bisa meruh. Tetapi fa innahu yaraka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita nggak bisa melihat Allah di dunia, tapi kita yakin Allah melihat kita. Itu pertama, pengertian ihsan. Yang kedua, dalam surat Al-Qasas kalau nggak salah, ketika diberitakan kepada Qarun, wong sing paling sugih sedunia waktu itu, Qarun, harta karun jare. Qarun jenengane Karun. Orang Jawa, karun, harta Indonesia, harta karun, hartane korun sing nama sing tekan kene kowe. Kependem. Itu ada ungkapan wa batawi fi ma ataqallahu darah wa la tansiya wa la tansana sebagai dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Artinya kalau perintah kita pahami antara kita berbuat baik kepada orang tua itu sebagaimana wa ahsin kowe gawe ihsan maring wong tua kaya dene Allah berbuat ihsan maring kowe. Apa perbuatan ihsan yang Allah berikan kepada makhluknya? Itu seperti slogan lagu, hanya memberi tak harap kembali ya, orang tua itu. Ada lagu itu anak-anak. Kadang dipelesetkan anak bocah, kasih ibu sepanjang masa tak terhingga sepanjang masa hanya memberi cepek. Gak harap kembali kocap. Kata bocah nyanyi. Awe satu soal jujur seket. Allah itu hanya memberi kepada makhluknya, kemudian mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalaupun kita beribadah diperintah oleh Allah sebagainya bukan untuk kepentingan Allah. Jangan sekali-kali seakan-akan ngomong sing Allah sih tidak. Kau Gusti Allah yang ora salat seakan-akan enggak terucap. Allah sudah mengatakan faman syaa falyakfur, silakan barang siapa yang mau arep iman yang ngono, kafir ya ngono. Barang siapa beriman ya kembali maring awake dhewe kudu nggo wong liya. Insyaallah kalau kita berbuat kebaikan kok mikire anu nggo awake dhewe, insyaallah tidak begitu berat. Yang nggo awake dhewe kok bahasanya seperti kalau kita melempar bola alung tembok kan balik nang awake dhewe. Itu ihsan yang diajarkan adalah Allah memberi tapi tidak menuntut pengembalian. Kalaupun Allah memerintahkan kita suruh beribadah, suruh melakukan amal-amal baik yang lainnya, semuanya bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kita sendiri. Sebagaimana sering Pak Guru sampaikan di sekolah. Nah, kowe sinau tunggu Pak Guru, nggo kowe dewek. Kowe ngger ngemben dadi wong sing berhasil kayak Fadil Amran kayak nyong melu seneng. Tapi ngger kowe sengsara bae nyong ora susah orang ngono rasane dewek. Sorry temen nyong melu susah sama ning kesusahanmu ngono petunjuk. Itu seperti itu, oke. Jadi yang harus kita tekankan kepada anak cucu kita, pada kita juga sendiri bahwa in ahsantum li'an fusikum, itu Quran surat Al-Isra masalah. Jadi kowe nyapu, kowe ngasih gerabak, kowe ngumbahin, itu tuh orang lain. Apapun yang kita perbuat baik kepada orang lain, hakikat lah ini masalahnya. Kadang kita tidak bisa sampai kepada pemikiran hakikat, hanya dalam sing terlihat saja. Ya kalau kita hanya bisa meyakini melihat sing anatok, sing keton ya
sangat kurang. Padahal hakikatnya kita juga mempercayai yang tidak terlihat. Contohnya angin ora keton ya percaya, kan gitu. Jantungnya ora tau weru nang jero ya percaya. Makanya di sini pengertian ihsan adalah berbuat baik kepada orang tua sebagaimana berbuat baiknya Allah, berarti kita berusaha memberi tapi tidak mengharapkan kembali. Apa ana wong sing tua sing jujuke jenengan biyen kowe ya rawat kecilik diitung pira enteh ke no kowe susune segane siki balik kena wonten Bu. Mboten nonton wong gini ngoten yen wong kebangetan lah. Tapi bagi seorang anak diperintahkan berbuat baik kepada orang tuanya. Yang kedua wabidil kurba, kepada kaum kerabat. Yang ketiga wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jaril dil kurba, tangga sing kerabat. Ini diterjemahkan tetangga sing ada hubungan kerabat. Wal jaril junubi, tetangga sing ada hubungan kerabat. Wasahibi bil jambi, teman seperjalanan, teman seperjuangan. Wabni sabil, ibnu sabil, wong dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Wa ma malakat aimanukum, serta hamba sahaya al mamalik bil abid wal ima. Zaman dulu ada hamba sahaya. Ya intinya jadinya mereka kabehan lah. Mengkabe, cuman ada prioritas. Pertama orang tua. Yang kedua kepada kerabat. Ini artinya kalau kita ingin kita harus berbuat baik, itu ada prioritasnya. Kan misalnya kepengen berbagi rezeki, itu mana yang harus didahulukan? Ini sampai di sini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya? Qala Allah wa rasuluhu alam. Qala an ta'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yang tadi sampun nggih, yaitu Allah berhak untuk disembah dan tidak disekutukan. Summa qala atadri ma haqqul ibad 'ala Allah idza fa'alu dzalik ala yu'adzibahum. Kamu tahu enggak apa haknya Allah atau apa haknya hamba yang menjadi kewajibannya Allah pada hambanya? Kalau dilakukan seperti itu, ya berarti Allah tidak akan menyiksanya. Ini katanya. Kemudian yang tentang perbuatan ihsan, kemudian berbuat baik kepada ibu bapak diiringi dengan perintah berbuat baik kepada kaum kerabat dari kalangan kaum laki-laki dan wanita, seperti disebutkan dalam sebuah hadis, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun wa 'ala dirrahim shadaqatun wasilah. Sedekah kepada orang miskin itu bernilai sedekah. Sedekah kepada kaum kerabat itu plus ya sedekah ya pahala silaturahim. Artinya lebih besar sedekah yang kepada kaum kerabat kalau itu lebih membutuhkan, lebih kondisinya lebih apa istilahnya kepalanya membutuhkan sedekah itulah. Wal yatama, dan melewati malah orang miskin. Wal jalil dzil qurba, wal jalil. Kemudian sampai dikatakan tentang masalah tetangga yang jauh. Ada yang menafsirkan tadi kalau tetangga dekat yang kerabat, tapi ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud tetangga yang dekat adalah tetangga yang sesama muslim. Kalau tetangga yang jauh adalah tetangga yang beragama lain. Artinya kan kita diperintahkan berbuat baik kepada semua orang sebenarnya. Kemudian ada pendapat dari Imam Ahmad, hadatsana Muhammad ibnu Ja'far, mengatakan bahwa mazala Jibril yusini bil jari hatta donantu annahu sayurisuhu. Jibril selalu memberi wasiat kepadaku terlalu terus menerus agar berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku menyangka bahwa tetangga itu akan mendapatkan harta warisan, artinya berhak mendapat waris. Ya, saking perintah Allah supaya berbaik pada tetangganya. Sampai-sampai kalau ada orang berbuat jahat kepada tetangga, ini saya bacakan sebentar di bawah. Pertama,
Di antaranya satu, la yasba'ur rajulu duna jarihi. Ini hadis dari Imam Ahmad. Jangan sampai seseorang itu wareg sementara tanggane kencotan. Jadi menjadi kalau ada orang yang tidak punya, karena berarti ini ada faktanya bahwa ada orang yang kadang-kadang berlebih-lebih dalam makanan, ada yang sampai kekurangan makanan. Kemudian ada juga ada tentang berbuat jahat kepada tangga. Ini ada hadis dari Imam Ahmad juga mengatakan, ma taquna fi zina, qalu haramun haramullah rasuluhu wa huwa haramun ila yaumil qiyamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyaznir rajulu bi asyri niswatin aisaru alaihi min ayyazni bi imraati jarihi. Qala ma taquluna fi sarqah, qalu haramahullah wa rasuluhu fa hiya haramun. Qala la ayyasrika rajulu min asrati aibna abiyatin aisaru alaihi min ayyasrika min jarihi. Tahukah kalian bagaimana yang disebut dengan perbuatan dosa zina? Zina itu adalah perbuatan yang haram, yang telah diharam Allah dan Rasulnya. Zina tetap haram sampai hari kiamat. Lalu Rasul bersabda, sesungguhnya bila seseorang lelaki berbuat zina dengan 10 orang wanita, hal ini masih lebih ringan dosanya baginya daripada zina dengan istri tetangganya. Ada nggak seperti itu? Ya ada saja. Kadang-kadang malah karena wong Jawane jare witing tresno jalaran saka kulino. Termasuk juga mengenai mencuri. Mencuri dari 10 rumah di luar tetangganya itu masih lebih ringan daripada mencuri di rumah tetangganya sendiri. Itu kan saking baiknya kita diperintah supaya berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai perbuatan jelek juga seperti itu. Dosanya berlipat-lipat kalau sampai kepada tangganya sendiri. Jadi ini perintah untuk berbuat baik kepada, prinsipnya adalah kepada semua orang, bahkan kepada orang yang non beragama Islam. Ini sampai seperti itu. Kemudian ada hadis lain, ya Rasulullah ayyudzan bi adzam, manakah dosa yang paling besar? Qala antaj'alallahu niddan antaj'alillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu dosa yang paling besar, dosa membuat tandingan buat Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Ini dosa syirik, dosa yang paling besar. Qultu summa ayyun, kemudian dosa apa lagi? Antaktula waladaka khosyata ayyut amamaka, yaitu kamu membunuh anak gara-gara takut orang bisa ngempani. Sehingga ini ada yang menafsirkan pokoknya anggarana wong membatasi anak nyong mau meteng maning kuwi berpikir mateni. Ada yang menafsir seperti itu, sehingga pira-pira ya dua anak nanti 17 ya ora apa-apa gitu. Ya, pripun? Ya namanya pendapat kan, memahami dari ayat ini, no, bunuh anak membunuh orang bisa ngempani. Tapi kalau sampai kita mengatakan, lo kok orang bisa ngempani, sing ngempani kowe apa, sing ngempani kowe benyong kok, kata Gusti Allah itu. Ya nyatanya memang kalau dipikir-pikir nggih, kalau dipikir-pikir dalam pengalaman, mangkin iki niku Menteri Pertanian pinten anaknya kabehan prolas. Itu dadi wong kabeh. Lah nggih, Pak Gede kula duwe anak 10. Malah ngempani nyong barang 11. Bapak kula mung 5. Ning semboyane Pak Gede kula wis ngene Nur Hamdan gawang ngene bae ngor nyong mangan mas ora milu mangan atuh niku. Ya dadi wong kabeh. Sing mentara anake loro ya ora sugi-sugi bae. Apa nulis kangkanane? Yang sugi merte wis kangkanane. Mboten nek mangken iki sing Fadil Amran niku, Andi Amran Sulaiman niku tegate apa? Pokoknya nyong aja ngasih mati tetap melarat. Wis salahku dewek lah, gue jelas. Sehingga harusnya nggak ada orang yang berprinsip lah dikaya apa wong nyong anu balung cilik kayak gue. Ada nggak orang yang begitu? Ada kok. Kaya apa lah wong jenengan anu balung cilik ora bisa ora lah.
Cara kula mboten pas niku ucapan seperti itu. Ngerti temen. Ngerti Gusti Allah temen kok wae. Tugas kita itu kan tadi ikhris ala main, semangatnya tinggi, gigih, pantang menyerah. Itu yang paling sulit, itu yang terakhir itu. Sampai-sampai kalau cerita kali bocah kali garekan jare masalah ulangan ya nek Pak Guru apal ora mungkin wong liwahyu ora mungkin lah ya mesti sinau lah masa jajal apa karena nang Pak Guru apal wis tua apa jalan ramu wis tua apa lapor ora ya berarti bukan karena tuan karuan Pak Guru wis tua ya apal udu mesti karena sinau innamal ilmu bitahallum lah sikene tok ngomong lagi sama guru sepulang wis lawas banget mulang nang aring swasta luar negeri malah Pak Guru pertama ya ngajar di luar negeri wah Pak hebat teman luar negeri maksudnya swasta muridnya mung 3 kelas. Ini ana bocah sing pinter, kadang-kadang orang marah-marah mulih sinau. Kula cerita kali murid kula seniki anake umur 5, lunga kaji umur kelas 2 sanawiyah lunga kaji. Berarti wong sugih, pinter, ayu main wis jan. Angger badan gurune samuni kabeh, main banget, Mbok. Anake umur 5 seniki. Umur kaya kula berapa gedene. Lah niku sering pertama ngeluh, Ustaz, saya kalau diajari guru itu kalau ujian nggak keluar ya kok jangan dengerin gurune lah terus gimana Ustaz ya sinau dewek ya kamu bisa maca nek ora ngerti kok takon aring gurune kowe takonna gurune aja kok nyong-nyong ora ngerti pelajaran matematika atau IPA terus Ustaz les lah minta nyuwun di les bocah kepengin bisa orang mamar misalnya siji gampangane kalau memang kita kemampuan daya serapnya kan beda-beda. Cara wong Jawane ana sing cantikan apa nggih? Cantikan itu apa-apa nyantel, cepet nyantel lah. Cantikane. Angger bocah sing cantikan kan mungkin maca pindho ping 3 wis hafal. Angger bocah sing mandan lemot kan ping 10 menembe hafal, tapi janjane niku umpamane sing cantikan ping 3 wis hafal. Ku wis mandeg mbok wis hafal ikih. Ora dadak ping 20 ora. Lah sing kudune ping 10 angger macane ngasino nganti ngapalna bolak-balik diwaca bolak-balik ping 10 mbok akhire hafal. Mengko nilainya pada baen. Tapi kalau dipanggil teng kancane itu soalnya kaya Ki Nur angger bocah podo maca kudune ping 10 ping 3 wis ora bisa nyerah. Lah pebah sinau ora bisa. Nah itu yang namanya tidak persisten, tidak ikhris bahasa hadisnya ora gigih. Karena nggak bisa maring dokter Pak dokter tolong ge nyutek di setrum makbre teman-teman dan cantikan itu. Ya mbak bisa. Sehingga kalau sering pesan nggih bu hadis butuh lah kowe ngemben cah jan. Pokoke perbaiki keturunan lah ngemben. Bojo kalau milih wong sing pinter. Kan nonton cerita anak wong lanang pinter banget, cerdas banget tapi orang ganteng. Karena pinter cerdas kan mikir wanyong ngomben kepengin duwe anak sing ganteng karo ayu. Kudune berarti bojoku kudu ayu lan pinter. Lah wong lanang enu elek banget. Kulit bojo ayu pinter ya ngelek pol, Mbok. Bolak-balik ditolak akhirnya lah. Mulai sing bojo pinter ayu angel banget. Tapi sing penting ayu lah. Oh ono ora apa-apa. Moga-moga ngomben keturunanku ayu ganteng tiru biyunge pinter tiru nyong. Kalingane bareng tuh anak. Oh ono tiru biyunge eleke tiru ramane. Kepriwe kowe? Memang ada sebuah ungkapan saya tidak tahu ini hadis sahih atau bukan. Takhayyaru linidhafikum innal araqat tasas. Itu ada pelajaran kelas 3 sanawiyah kula mboten mucal tapi krungu. Di pelajaran kelas 3 SMP itu ada namanya pelajaran biologi. Pokok bahasanya adalah persilangan. Ini makna hadis tadi. Bu hadis bukalah. Bahwa genetika itu disilangkan. Gampange nek ramane brindil, biyunge brindil, anake brindil kuadrat. Nek anake biyunge brindil ramane brindil, anake bisa ikel, bisa brindil, bisa slodok. Jerek. Itu ada dan ternyata secara ilmiah genetika itu lebih diturunkan dari perempuan. Yang dominan. Karena faktor persilangan itu tadi. Mulai kula sing yen atau niku lan yang ben yang ulet bojo sing
cerdas lah utek lah menang keturunan yang mandan itu. Yang wis bodoh priwe. Kalau saya menyadari saya daya serapnya tidak cerdas. Buktinya nyong apal jenengmu bocah sekelas ora apal-apal mbok, raimu sing ndi sapa? Angel banget sehingga nek ketemu muridnya, Pak, masih inget saya? Ya kemutan, nama saya Pak. Ya mbuh. Jangan kau wis tambah 10 tahun. Sing sisi kita kemulan banyak urung apal jenengan ndi sapa bae kelalen terus. Padahal ya diapalakan terus. Kowe berarti kan untuk Pak Guru pada bae karo kowe mandan lemote lah. Tapi nyungnya ora patah semangat nganti kowe tamat tak apal nabaen. Nganti kowe nyung surat tangguran nyung sing apal oke iki. Malah kadang-kadang nyene tak fotonya ndi gitu. Itu menunjukkan ikhlas kesungguhan. Yang penting itu harganya di hadapan Allah kan bukan keberhasilannya tetapi kegigihannya. Sehingga ada seorang yang bernama Ibnu Hajar yang terkenal dulu gara-garanya dia bukan melahirkan watu tapi barang mengeramak-geramak iyalah watu atau satu sedang bisa gerowong ya masa nyungger pantang menyerah utak kayak masa kono aja bodoh bae lah. Tapi jangan semboyan sekarang semboyan Pak Angel Pak ngapa patang baris bi ngomongnya angel banget kula ngomong lha nek ora ya jauh urip lah. Ya kayak lagu bahasa Jawa Jo podo nelongso jamane jaman rakoso uripan cenangel wis ora gelem angel ya aja urip lagune kok. Ya memang kan innal insana khuliqa halua. Pertama Pak, laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu surat Al-Balad niku. Memang manusia diciptakan kuwi ya angel. Lahir be angel, kula wingi takon nang kepala sekolah Pak, pun babaran putrane anu mbek buka siji malah nangis bae bocah biyungen mbek mati wingi niku. Ya kayak gue sih jadi metengnya ora tau meteng tapi yang ngerti gue biungin bontong gue ya larar babaran gue. Wah kalau cepet nang rumah sakit Pak di rumah sakit ditolak. Pak baru bukaan 1 kon Bali. Ya itu kata katanya akhirnya ngontak bidan tolong nanti di rumah dicek kalau bukan 5 tak rumah sakit itu. Ya katanya kerasa melilit belenet itu karena anak pertama. Di samping memang kebetulan niatnya kepengen ini babar ngetunggon biung, ternyata biungnya meninggal sebelum lahir. Ya berat memang. Jadi dibawa ke rumah sakit kemutan biungnya nang kene Pak nang kene lagi kemutan ibune bae pindah rumah sakit malih ditolak wong mbek babaran siji terus nembe buka siji carane. Lah sing ngerti priwe kowe lha ora ngerti kok sing ngerti bidan. Iki nggih istilahnya kita memiliki kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini untuk berbuat baik kepada semua orang intinya lah. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang-orang yang mukhtal. Apa itu mukhtal di sini? Sombong ya. Membanggakan diri sendiri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalan fakhura. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Nanti pengertian bagaimana sombong dimaksud dalam ayat ini dijelaskan pada ayat yang ke-36. Antara lain adalah orang yang dirinya bakhil dan juga memerintahkan orang untuk berbuat bakhil. Teman-teman itu nanti dibahas pada pertemuan yang akan datang lah insyaallah mudah-mudahan. Sementara untuk hari ini intinya kita diperintahkan oleh Allah satu tidak boleh dilarang berbuat syirik dan itu dosa yang paling besar. Yang kedua berbuat baik kepada semua orang khususnya urutannya pertama adalah kepada orang tua tanpa alasan apapun. Alasan utamanya adalah karena orang tua sebagai perantara kita lahir. Sehingga sejahat apapun orang tua kita harus tetap berbuat baik. Jangan pakai prinsip teman-teman wong kayak pitik kayak jago teman-teman enggak begitu. Itu ya pada baiklah gitu. Memang sulit ya kalau kita dibuat baik oleh orang lain, dibuat tidak baik, enaknya kan gampangnya kan bales lah. Tetapi kata Al-Quran, idfa billati hiya ahsan. Kalau mau membalas orang lain, balaslah dengan yang lebih baik. Jangan sampai sama pada baik. Karena harus kita menyadari kalau kita masih melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan tidak baiknya orang lain kita balas, itu kita derajatnya sama. Wong kawin iki madani atau wadani pada baik. Maka kalau sering diwadain, kalau mari-mari bocah yang kata-katanya kayak Pak, angger kowe diwateni aja males kadang-kadang mau diwales ibadah termasuk madani wong tuane. Herannya kalau ada orang disebut orang tuanya perlu pada sampai sembuya-buyu. Lho nang apa jenengane sampai walaupun jenengane apa orang tuanya tetap orang tua. Merupane madani wong tuane liyane pada bakal madani wong tuamu dewek. Nek diwateni aja bales. Diwateni kowe meneh
dasar kowe lah jelek apa-apa atau apa balas saja, tapi kamu suka kan itu rampung urusannya. Dibalas sih, kamu loh cerewet tapi suka kan, udah rampung mbok yes. Nah ini inti daripada yang bahas kita hari ini, mudah-mudahan menjadi sebuah pemahaman penekanan, terutama urutannya. Pertama otomatis haknya Allah, yang kedua hak orang tua, kemudian kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang kerabat, tetangga yang lain, dari semuanya lah prinsipnya. Tapi kalau ada satu hal, misalnya katakanlah kita punya uang, ingin bersedekah, maka ketika ada pertanyaan yas'alunaka madza tunfikun, mereka bertanya kepadamu Muhammad, bagaimana kita berinfak? Qul falil walidaini wal aqrabin, didahulukan untuk orang tua dan para kerabat. Ya nek main suka kabeh diwehi kabeh, tapi karena kadang-kadang terbatas, maka ya bahkan anta wa maluka liwalidaika. Kalau untuk laki-laki khususnya ya disebutkan bahwa kamu dan hartamu juga milik orang tua. Sehingga para istri khususnya ketika dia menikah harus siap menjadi orang keberapa? Ibu-ibu putranya menjadikan sebagai para istri, para wanita ketika mau menikah harus siap menjadi orang pertama, orang ketiga. Karena bagi seorang laki-laki wanita pertama adalah ibunya, wanita kedua adiknya, bahkan wanita keempat ya. Siap, artinya seperti itu. Insya Allah kalau kita dibimbing oleh agama, hidup kita akan mudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Nah, kemudian paling akhir monggo kita sarang-sarang berusaha agar mudah-mudahan pertama ini tinggal bulan Ramadan yang kurang lebih beberapa hari lagi, kita niatkan untuk lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena udah kalau kita menjadikan rata-rata kan udah sampai 20 tahun puasa sajek wae. Diusahakan ya makin mendekati perjumpaan dengan malaikat Israel makin baiklah. Jadi tadarusnya ya disempatkan lah, pasti bisa lah. Puasa dan sebagainya diniatkan besok mulai ya latihan lah. Itu kan puasa Ramadan yang sebulan gede ya. Engko bare nyong arep maning lah puasa Syawal. Bar puasa Syawal maning lah arep Senin Kamis dan sebagainya itu. Karena bahasa Al-Qur'annya wa antasumu khairul lakum. Kowe puasa kowe luwih apik. Meskipun uli nek wong mriyang uli ora puasa. Meskipun musafir boleh menunda di hari lain istilahnya. Itu antasumu. Akhir ayatnya mengatakan wa antasumu khairul lakum. Bahkan tadi malam mestinya tapi saya tidak ikut, ada kajian tentang puasa dari aspek kesehatan dan kejiwaan yang disampaikan oleh dokter siapa dari dosen UGM, tapi tadi malam di Masjid Pertamina, cuma saya tidak hadir. Karena kita meyakini bahwa bahkan orang-orang non muslim saja meyakini bahwa puasa itu baik. Orang non muslim puasa. Sampai bahkan kita kalau misalnya mau cek lapor juga harus surat puasa, cuma puasanya bukan puasa syar'i, puasa orang makan orang ngombe setelah 10 jam gitu dari jam 10 malam itu kan juga puasa. Maka negara-negara yang rakyatnya paling sedikit penyakit apa kanker apa adalah negara yang penduduknya banyak puasa. Mungkin itu menjadi dorongan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya sebagai hak pertama kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik karenanya, dan kita laksanakan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kurang lebihnya maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.